khamsun yufattirna sawma. Ada 5 macam perkara yang dapat membuat batal pahala puasa. Ada yang ekstrim lagi, 5 perkara itu bukan batal pahala, puasa batal. Nah, yang ekstrim lah. Tapi dalam pendapat yang mu'tamad, 5 perkara ini batal pahala. Yang pertama, al-kadzibu, bohong, dusta. Kita berdusta ketika ngomong, kita berbohong, nah itu bisa membatalkan pahala atas pendapat mu'tamad. Tapi menyatadang di atas pendapat yang ekstrim, sulitnya batal puasa. Nah, begitu hati-hati. Jadi puasa ini mendidik kita hidup hati-hati. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Di antara kebagusan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Mala yaknihi. Jadi Islam yang baik, orang Islam yang baik itu orang Islam yang bagaimana? Orang Islam yang perbuatan pekerjaan yang tidak penting itu dia tidak open. Anai pun. Nyan Islam yang good. Berarti menyamantang lalai dengan buat-buat yang tidak penting untuk agamanya, untuk dunianya, tapi dia menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk tidak ada manfaat untuk agama, itu berarti Islam dia itu tidak bagus. Jadi di antara kebagusan Islam, tarkuhu ma la yaknihi. Dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting. Contoh dalam kitab, di antara termasuk ma la yakni, sesuatu yang tidak penting. Diberikan contoh dalam fikih, bukan dalam tasawuf. Dalam tasawuf kan lebih ketat lah. Dalam fikih kepada contoh malaya ini barang yang tidak penting. Katakanlah kita berwisata. Kita berwisata ke Gunung Salak misalnya, atau ke pulau, tempat-tempat wisata lah. Dalam rangka ya kalian kampung, ya kalian nanggro dan sebagainya. Itu tidak dilarang. Dan itu boleh. Tapi ketika kita pulang, tak pegah tu, cukup hayu hebat ini itu, lokasi jih bagus, menyenangkan, macam naik makan, ramai orang. Yang cerita yang kita lihat di tempat yang kita datang itu disebut malayaknihi, sesuatu yang tidak penting. Hanya pentingnya ceritanya Mbak Gom. Atau apa manfaat untuk agama kita ketika kita cerita? Ya, jadi hitung itu. Ngomong itu bahagian daripada berbuat sesuatu yang tidak penting. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebagusan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Yang hana pentingnya hana perlu tak pegah. Misu hana tak pegah hadranyan, narugo hana. Tanya narugo tidak juga. Terus untuk apa kita juga ngomong? Nah, itulah yang disebut tarkuhu ma la ya'ni. Jadi bagaimana kita ngobrol sampai berjam-jam di
kafe-kafe yang haba bangai dah pegah malam ni. Berarti Islam kita itu masih perlu penyempurnaan. Inilah ibadah puasa. Jadi mendidik katanya supaya hati-hati. Baik le tak apa dah temegah. Baik le tak apa tam tutu. Agar bisa mengantarkan puasa itu kepada muttaqin. Maknanya dia kurang hati-hati. Dalam ibadah puasa juga disebut oleh Rasulullah yang kedua batal pahala puasa ghibah, mengumpat. Mengumpat itu bagaimana? Zikru akhaka bima yukrihu. Tak pegah ke orang lain sesuatu yang dia tidak suka. Yang keempat. Bila dia dengar, dia nak galak. Hana senang. Walaupun kita ngomong di depan dia sendiri, itu disebut ghibah. Empat. Kalau kita ngomong sesuatu yang dia sama dia tidak ada perkara itu bukan upat, bohong namanya. Bohong. Misalnya urang tumbon tak pegah pijut. Yang tulis kan. Urang pijut tak pegah tumbon. Nya kan sulit. Kan upat. Misalnya ada seorang teman kita, dia kurus. Kurus, kering, pendek. Jadi ketika ada orang lain yang tanya, si fulan itu yang mana orangnya? Alah na ko ya raya apa yang urung. Padahal dia kurus. Padahal dia pendek. Itu namanya kita berbohong. Bukan mengumpat itu. Buhtan. Mengada-ada sesuatu yang tidak ada. Tapi kalau kita ngomong yang ada sama dia, tapi kalau dia mendengar dia tidak senang, itu namanya upan. Misalnya ada orang yang kurus, tak pegah ada kedan kau nyantip panjang urang. Namo ada yang mana lagi gendut itu dia. Lagi renong urang. Ketika dia mendengar dia tidak senang. Itu namanya ghibah. Walaupun kita menyebut di depan dia sendiri. Boh pegah melikut, boh pegah meke, boh pegah menyamping, mengeniring. Ini bisa membatalkan pahala puasa. Yang ekstrim no, kan pahala yang betul, puasa betul. Yang ketiga, namimah. Namimah ini mengadu domba, provokator. Ya bahasa jamun lalat merah. Jino kajarang tengyang lalat merah. Lalatnya merah perut dia. Yang bahaya daripada lalat hitam perut. Oleh kerja ke lalat merah yang ada pun. Tang ini tukang meme kumun bak luka. Tei kaideng kan. Yang luka ya megesel juga baideng ji. Jadi lebih raya luka menyakat truk lalat merah. Enggak dalam bahasa Aceh disebut lalat merah. Urang lah ngampung kan. Tukang pupaki orang lain yang disebut jih lalat merah. Jadi namimah mengadu domba. Kita mengatakan si fulan jahat, si fulan ngomong kepada kamu ini. Nah, orang ikut gerana
ateneja hanathari danau. Padahal diurusi hana ikut. Datang kita kepada orang yang pincang, kita ngomong, punan depur. Tapi ke si pulanja ke cukup saleh urang. Tapi kedrawana yang cedera lagi ya, ipegah oh neja hanathari danau. Timbul marah si pincang ini. Si maroji. Bedah ji jak tepat urusan gede. Ditunggu je hanam gede pumro ke pi. Ya. Terus gede pegah lam le urang capiaknya. Betul hana mungkin ji mutulik ngalung. Satu yo. Apa betul? Padahal je hana pegah. Ini disebut namimah. Kuikum provokator. Pupaki. Itu bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian padungka, bohong, mengumpat, namimah. Yang keempat, nadratu bisyahwah. Kalen dengan menimbulkan syahwat. Kalen. Ya, menyatanya agam. Kalori nak. Data kalennya JE semangat tu. Gram tu. Kita tanya kita kalen tu yang mana? Mana kampung kaji. Rumah ustaz. Boleh ustaz naik no. Malah tanya orang. Jadi gram tu, JE semangat tu. Nyan bisa membatalkan pahala puasa. Dan yang terakhir, syahadat tazur, saksi palsu. Jadi tamu sulit, tapi saksi dia ada atra hana ada depa, atra si A, tak pegah atra si B, yang katanya persoalan itu tidak kita ketahui. Dan ini yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ban limang macam tayo bohong, nyai tayo sudah menjadi kebiasaan. Karena jino kalebeh putakun lebih lama kesempatan tamu sulit dengan HP-nya. Dengan HP-nya kesempatan musulit lebih makmu kajina. Menyajamun urang hanapat itu manyang padrawana. Nah urang hideh guruku tanya ilho nyan han sempat hanapat itanyang pat posisi ro nang hanai depat tanya. Karena hanape uronya itelpon pat posisi malu ibanda berai lo deh. Perle mengabek merompak. Ma pajan teman dia teman empat tu. Tu nyampe ke ale pajan lo ya. Putu aja ilo di rumah dia. Jadi lebih makmu cara musulit lebih. Ini hati-hatinya punya puasa kan hati-hati. Jadi kita berbagai macam cara. Nah, orang inilah kayak mutang maknanya atau ya inilah kayak bantuan baju. Kata juga, omanya anak gede yang putu-putu. Putu-putu. Hana sinyal, hana gak sinyal. Dan itu sudah menjadi keseharian kita. Apalagi tanya-tanya yang anggota dewan kan. Kalau dah telepon ini lekesi yang megang, nyangka putu-putu juga tapi jadi ini keseharian ini bisa membatalkan pahala puasa. Nyokonya yang kepegali Rasulullah, berapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atash. Tidak ada puasa kecuali lapar dan haus. Jadi yang napa katanya dia ngenggerah. Menurunkan kolesterol, menurunkan berat badan, menurunkan gula darah, mengurangi sakit lambung. Yang kenyan tarumpo faedah puasa dia.
Lu that faidah puasa lung tu me. Tunyoy lung. Paken gula darah hidrun. Yang gula darah yang naik hidrun. Pahala kita tidak dapat karena sudah dimakan oleh bohong-bohong kita tadi. Dari subuh sampai buka puasa, putuh terus. Ribah seperti itu juga. Nah, lebih parah lagi ini. Ribah ini kita sebarkan berita tembus provinsi dunia. Bahaya lagi grup-grup kita, macam grup WA. Saya membaca dalam grup WA itu macam persoalan hinan urang mupan, urang cemarun, urang temena. Yang diupan itu orang yang jauh. Dia ngomong munafikun. Dia ngomong kafirun. Dia ngomong laknatullah. Nah, tidak hati-hati kita. Bagaimana kita mengatakan orang lain laknatullah, orang lain munafikun, orang lain kafirun, orang lain PKI. Tidak hati-hati kita. Rasulullah mengatakan la yarmir rajulan bi kufrin au bi fasqin wa laisa lahu sahibuhu illartadda alaihi. Ini hadis sahih ini. Tidak menuduh oleh seseorang kepada orang lain dengan kalimat kufur atau kalimat pasek, bruk haji, palih haji, yang ke kalimat pasek. Padahal orang itu tidak seperti dia tuduh, illartadda alaihi, kecuali tuduhan itu kembali kepada dia. Ketika kita orang mengatakan orang lain munafik, padahal orang itu tidak munafik, munafik itu kembali kepada kita. Ketika kita mengatakan orang lain kafir, padahal orang itu bukan kafir, kafir itu kembali kepada kita. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan man kafaral muslim kafara. Siapa yang mengkafirkan orang Islam yang lain, dia sendiri yang menjadi kafir. Dalam kitab tauhid kepegang contoh tak hei ngon tu hai Yahudi, anda hei hai Yahudi. Yahudi yang sudah maklum dia kafir. Takkan kengan hai Yahudi. Gitu pua. Nyam badua tu kapi. Yang hoi kapi, yang tu kapi. Bahaya. Lisan ini bahaya. Orang bisa jadi murtad dalam 1 menit. Bisa jatuh talak dalam 1 menit. Ya, maka ji kehati-hatian dalam ngomong itu perlu. Dan ini fikihnya. Jadi beda fikih, tanya fikih syarat sah semayang menteng, syarat sah puasa menteng, yang fikihnya fikih. Pegawai boboh ye, sampah-sampah putus. Yang fikih ke fikih dia. Fikih. Bro putu. Berjam-jam kita ngomong, kita ngumpat, di sana terjadi dosa yang wala yaktab ba'dukum ba'da. Jangan kamu mengumpat sebahagian kamu akan sebahagian lain. Hadis Rasulullah may yatakaffalu li ma baina lahyaihi wa rijlaihi atakaffalu lahu bil jannah. Siapa yang menjamin, kata Rasulullah, siapa yang menjamin bagiku barang antara 2
buat akhirnya tuliang jungka nyoti krek yaitu lidah wa rijlaihi dan barang yang diantara dua kakinya. Bak hadis lain ma fakhzaihi barang yang diantara dua pahanya. Kalau kemaluan atakaffalu lahu bil jannah, saya jamin untuk dia itu surga. So yang jamin dijaga atra yang diantara dua jungka ji, yaitu lidah, dan atra yang antara dua paha ji, yaitu kemaluan. Jamin dijaga atrayan. Rasulullah mengatakan atakaffalu lahu bil jannah, saya jamin untuknya surga. Ya. Kita nyota semayang berjamaah anak pre tak terbuat yang masjid kabeh angah aja. Ini yang menyangkut dengan mengumpat. Maka hati-hati itu. Hati-hati. WA grup-grupnya bedane cemaro ni nan. Bedane keung kegop. Kemah tu. Uro akhiran hai ada juga. Bahaya.